Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tulab wa talibat fi madrasatis sanawiyah khairi al-mansuriyah al-mahbubah. Thayyib, kembali lagi bersama saya sebagai guru bahasa Arab kalian, Muhammad Husin Sani. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Ad-Darsul Lughatul Arabiyyah Al-Babud Dars At-Ta'aruf, tentang perkenalan. Sebelum kita memulai PJJ pada hari ini, hayya bina nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nastamir, kita lanjutkan. Pada kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang at-tarkib, yakni tentang struktur bahasa. Yang pertama itu tentang aqsamul kalimat. Aqsamul kalimah, macam-macam kalimat itu ada 3. Yang pertama al-ismu, al-fi'lu, al-harfu. Al-ismu adalah nama-nama kata benda. Al-fi'lu adalah kata kerja. Dan al-harfu adalah huruf yang di dalamnya meliputi kata sambung dan sebagainya. Namun pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang al-ismu dan al-harfu. Al-ismu adalah kata benda. Semua kata benda yang meliputi nama manusia, hewan, negara, dan lain-lain. Al-misal, baitun artinya rumah. Haza, ini isim isyarah. Anta, domir. Dan Muhammad, isim insan, nama manusia. Al-ismu memiliki beberapa bilangan. Adadul ism itu yang pertama ada mufrad, kata tunggal. Contohnya maktabun, yang memiliki arti satu meja. Bentuk tasniyah, contohnya maktabani, artinya 2 meja. Jam'un, jamak, bentuk jamak itu makatibun, contohnya meja-meja. Maknanya berjumlah lebih dari 3. Jadi al-ismu memiliki adat, bilangan penyebut. Dia terbagi menjadi 3. Yang pertama mufrad, kedua tasniyah, ketiga jamak. Bentuk tunggal, bentuk 2, dan bentuk jamak. Selanjutnya, isim itu dibagi menjadi 2 menurut jenisnya. Yang pertama isim muzakkar, dan yang kedua isim muannas. Perbedaannya bagaimana? Maka kita bisa lihat di tabel ini.
ustazun. Ustazun ini adalah isim. Dia artinya guru. Ustazun adalah bentuk muzakkar. Dia berarti memiliki makna seorang pria. Bentuk muannasnya, isim muannasnya berarti ustazatun, yang memiliki makna dia seorang perempuan. Berarti ustazun artinya pak guru, sedangkan ustazatun artinya bu guru. Begitupun dengan contoh-contoh berikutnya. Muzakkarnya tilmizun. Bentuk muannasnya tilmizatun. Jadi tilmizun artinya siswa laki-laki, tilmizatun siswa perempuan. Selanjutnya ada mudarrisun. Muzakkarnya mudarrisun, muannasnya mudarrisatun. Artinya pengajar. Pak, kok beda sih ustazun dengan mudarrisun? Kan sama-sama berarti artinya guru. Sama. Tapi kalau mudarrisun diambil dari kata fi'il darrosa yudarrisu, yang nanti kita akan mempelajarinya di tingkatan yang lebih tinggi. Tapi dia memang memiliki arti sama-sama seorang pengajar. Ustazun, ustazatun itu guru, mudarrisun, mudarrisatun itu maknanya sama, juga guru. Berikutnya isim muzakkar sari'un dan isim muannasnya sari'atun. Wasi'un, wasi'atun. Nazifun, nazifatun. Gharibun, qaribatun. Sebelahnya nasyitun, nasyitatun, artinya rajin. Mujtahidun, bentuk muannasnya mujtahidatun, artinya bersungguh-sungguh. Isim muzakkar zakiyun, bentuk isim muannasnya zakiyatun, artinya pintar. Berikutnya tawilun, muannasnya tawilatun, panjang. Jamilun, muannasnya jamilatun, artinya bagus. Lalu qasirun, bentuk muannasnya qasiratun, artinya pendek. Yang terakhir qadimun, bentuk muannasnya qadimatun, artinya lama. Jika kalian coba cermati, isim sari'un, wasi'un, nazifun, gharibun, nasyitun, mujtahidun, zakiyun, tawilun, jamilun, qasirun, dan qadimun adalah isim sifah. Apa itu isim sifah? Artinya kata sifat. Bisa kalian lihat sendiri. Sari'un artinya cepat, wasi'un artinya luas, nazifun artinya bersih, gharibun artinya dekat, nasyitun artinya rajin. Begitupun seterusnya. Ya. Oke, selanjutnya adalah al-mubtada dan al-khabar. Mubtada dan khabar. Mubtada adalah kata benda isim yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Sedangkan khabar adalah
kata yang pasti jatuh atau posisinya setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Oke, mari kita perhatikan contoh pada tabel berikut ini. Khobar dan mubtada harus saling menyesuaikan dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, jika mubtada berbentuk muzakkar, maka khobar harus muzakkar. Contohnya, mubtadanya berbentuk muzakkar, yakni huwa, itu isim domir yang artinya dia, maka khobarnya itu harus muzakkar. Bisa dilihat isim insan, nama manusia atau nama orang. Jadi jika mubtadanya huwa itu muzakkar, maka khobarnya harus muzakkar faruk. Berikutnya, jika mubtada berbentuk muannas, maka khobar harus muannas. Lihat contoh yang kedua. Hiya adalah mubtada muannas, yakni domir, isim domir muannas, dan maka khobarnya harus muannas. Hiya hilyah, jadi artinya dia hilyah. Begitupun contoh yang berikutnya. Anta Umar, anta isim domir muzakkar, anta kamu laki-laki, maka khobarnya harus muzakkar. Umar, anta Umar, kamu Umar. Begitupun selanjutnya, anti Ruqayyah, ana Hasan. Anti isim domir muannas, kamu perempuan, artinya. Maka jika mubtadanya anti, dia muannas, maka khobarnya harus muannas Ruqayyah. Dan contoh yang terakhir, mubtadanya ana. Ana ini artinya saya. Dia bisa memiliki makna siapa tergantung mutakalim, siapa yang berbicara. Misalkan ana Husin, ya. Mubtadanya ana, saya. Saya wujudnya seorang laki-laki. Tapi apabila khobarnya muannas, saya wujudnya laki-laki, ana Fatimah. Tidak mungkin, karena mubtada muzakkar harus dengan khobarnya muzakkar juga. Jadi ana Husein. Selanjutnya, telaah dan analisis contohnya. Ya, sebagaimana tadi saya telah sampaikan, ini adalah contoh kesalahan dari kalimat hiya faruk, seperti yang saya contohkan tadi. Letak kesalahannya di mana? Kata hiya harusnya huwa. Isim domir muannas hiya itu harusnya huwa. Isim domir muzakkar, laki-laki. Karena faruk itu pasti nama laki-laki. Jadi tidak mungkin jika kita mubtadanya hiya sedangkan khobarnya faruk. Itu berarti salah. Mubtadanya ini mubtadanya muannas, ini khobarnya muzakkar. Tidak cocok sebagaimana ketentuan sebelumnya. Maka yang benar huwa
Faruq. Begitupun huwa hilya. Kata huwa harusnya hiya, karena nama hilyah itu pasti nama perempuan. Maka yang benar hiya hilya. Selanjutnya, selanjutnya perhatikan contoh tabel di bawah berikut ini. Di sini ada al-kalimat dan makna. Al-kalimahnya at-tilmizu mahirun. Murid dalam kurung laki-laki itu pandai. Maksud dalam kurung ini, at-tilmizu itu adalah seorang murid laki-laki. At-tilmizu muzakkar. Dan mahirun, murid itu pandai. Jadi bisa kita lihat di sini isim at-tilmizu kedudukannya sebagai mubtada, dan isim di sini mahirun khobar kedudukannya. Dia kedua kalimat ini isimnya muzakkar sebagaimana kaidah mubtada dan khobar. Begitupun tabel berikutnya. At-tilmizatu mahiratun. Murid perempuan itu pandai. Al-faslu nazifun. Kelas itu bersih. Bagaimana kita tahu dia muzakkar atau muannas? Kok khobarnya muzakkar? Karena kosakata al-faslu itu berbentuk muzakkar, tidak ada ta marbutoh. Yang bagaimana sih ta marbutoh? Ta marbutoh yang seperti pada kalimat al-maktabatu. Ya, ini adalah ta marbutoh. Maka kita bisa mencirikan bahwa isim itu muzakkar atau muannas, kita bisa lihat huruf terakhir pada isim tersebut. Al-faslu tidak ada ta marbutohnya, maka berarti dia adalah isim muzakkar. Sedangkan al-maktabatu ada ta marbutohnya, berarti dia adalah isim muannas. Oke, demikian seperti itu. Mubtada plus khobar. Saya akan selanjutnya ini menerangkan rumus mudahnya untuk memahami mubtada dan khobar dengan memastikan muzakkar dan muannasnya harus sama. Al-masjidu. Ya, al-masjidu ini adalah ismun mausufun. Kita bisa lihat isim mausuf ini ada alif lam, itu adalah ma'rifah karena alamatul ma'rifah alif lam. Ma'rifah dia artinya diketahui, itu masjid jika ada alif lamnya. Dan khobarnya kabirun ismun sifah. Belakangnya perhatikan harus tanwin, maka dia disebut nakiroh. Selanjutnya ini contoh dalam tabel muzakkar muannas. Contoh yang serupa
muzakkar, at-tilmizu khobarnya nasyitun. Bisa diperhatikan mubtada dan khobarnya at-tilmizu dan nasyitun sama-sama muzakkar. Al-ustazu mahirun, dia juga sama-sama muzakkar. At-tilmizatu mubtadanya, nasyitatun khabarnya, keduanya sama-sama muannas, perempuan. At-tilmizatu murid perempuan, dan khabarnya ismun syifah itu harus muannas juga. Ingat, ada tak marbutohnya, dan dia tandanya harus nakiroh, tanda bacanya dengan tanwin. Al-ustazatu mahiratun, mubtada al-ustazatu khobarnya mahiratun, dia ini ismun mausufun, isim yang disifati, dan ini isim sifahnya, kata sifatnya. Jadi pengertiannya seperti ini. Al-ustazatu, guru perempuan itu, mahiratun, pintar. Karena al-ustazatu muannas, isim mausufnya muannas, maka isim sifahnya harus muannas juga. Ada ta marbutoh dan tanwin, dia tanda bacanya nakiro. Tidak bisa jika mubtadanya dan isim mausufnya, kata yang disifatinya al-ustazah, khobarnya, kata sifatnya itu muzakkar, al-ustazatu mahirun. Tidak bisa. Selanjutnya kita akan lanjut ke al-harfu. Al-harfu huwa kalimatun dallat ala ma'na fi ghairihi. Huruf adalah kata yang menunjukkan arti jika disandingkan dengan kata lainnya. Dalam artian lain, huruf adalah kata sambung yang apabila dia sendiri atau tidak disandarkan dengan kata lainnya, maka ia tidak memiliki arti atau makna. Nah, anwaul jar. Salah satu al-harfu itu adalah harful jar. Macam-macam jar ini ada min, ila, an, ala, fi, bi, ka, li. Harful jar min maknanya dari, bisa artinya sejak atau sebagian dari. Nanti tergantung bagaimana teks yang akan disandingkan dengan harful jarnya min. Ila artinya ke, kepada atau pada, sampai, sehingga. An artinya dari atau tentang. Ala di, atas atau pada. Fi artinya di, dalam atau pada. Bi artinya itu dengan, di, pada atau demi. Bisa juga ini bi ini sebagai kalimat sumpah.
Ka artinya seperti, bagaikan, sebagaimana, atau karena. Dan li ini untuk menunjukkan kata kepemilikan yang artinya dekat atau memiliki. Selanjutnya ada watul jar. Huruf jar adalah huruf-huruf tertentu yang membuat kata benda isim menjadi majrur. Contoh majrur untuk isim mufrad adalah tanda harokat kasroh. Mari kita lihat harful jar plus isim min kata min ini jika ditambahkan dengan al-masjidu maka menjadi minal masjidi. Harful jarnya min, isimnya al-masjidu. Coba kita lihat lagi pengertiannya. Huruf jar adalah huruf-huruf tertentu yang membuat kata benda isim ini al-masjidu menjadi majrur. Contoh majrur itu si isim mufrad ini al-masjidu itu tanda baca harokat terakhirnya menjadi kasroh seperti ini, jadinya minal masjidi. Afwan, ini fathahnya dihapus, minal masjidi. Ya, bisa kalian lihat harful jar memajrurkan isim mufrad al-masjidu, tanda harokatnya menjadi kasroh, jadinya minal masjidi. Ini adalah rumus yang harus diingat. Oke, ini contoh lengkapnya pada tabel ini. Harful jarnya lihat, min isimnya al-madrasatu. Maka kita lihat jika harful jarnya disandingkan dengan isim mufrad al-madrasatu, harful jar min itu disandingkan dengan isim al-madrasatu. Kita lihat contoh pada kalimat lengkapnya, al-jar wal majrur. Ini al-jar, harful jar, dan ini adalah wal majrur yang dimajrurkan. Arji'u minal madrasati. Oke, bisa kalian lihat minal madrasati. Awalnya harful jarnya min dan isim mufradnya al madrasatu itu menjadi minal madrasati. Kata al madrasatu, isim al madrasatu menjadi majrur karena disandingkan dengan huruf jar. Jika dia tidak disandingkan dengan huruf jar, maka dia tidak berubah menjadi kasroh. Apabila pun hanya dengan min, maka artinya tidak bisa kita pahami. Contoh kalimat arji'u minal madrasati, artinya saya pulang dari sekolah. Jika tadi di rumusnya kaidah harful jar itu kata sambung yang apabila disandingkan dengan kata lain maka memiliki makna. Jadi jika hanya arji'u min tanpa al-madrasah, kita hapus nih misalkan. Kata arji'u min al-madrasahnya kita hilangkan. Maka artinya hanya saya pulang dari. Bagaimana? Apakah kalian dapat pahami? Arji'u min berarti
Saya pulang dari. Sudah cukup sampai situ artinya. Apakah itu sudah cukup jelas? Belum. Maka jika kita sandingkan dengan kata lain, isim mufradnya al-madrasatu, maka lengkap atau jelaslah kalimat tersebut maknanya. Arji'u minal madrasati, saya pulang dari sekolah. Begitupun contoh berikutnya. Ila, harful jarnya ila, isim mufradnya al-qaryatu. Yazhabu ilal qaryati, dia pulang ke kampung. An disandingkan dengan isim mufradnya kata an-nabiyyu. Contohnya, kalian akan bisa menemukannya dalam beberapa hadis, redaksinya sami'tu an-nabi, saya telah mendengar dari Nabi. Maka harful jar an disandingkan dengan isim mufrad kata an-nabi, dia berubah menjadi bentuk kasroh, an-nabiyyu an-nabiyyi. An-nabiyyunya berubah menjadi kasroh. Berikutnya kata harful jar ala dan isim mufradnya al-kitabu. Kita lihat contoh kata betu alal kitabi. Harful jar ala dan al-kitabu dimajrurkan menjadi al-kitabi. Maka ala dan al-kitabu menjadi alal kitabi jika disambungkan. Kata betu alal kitabi artinya saya telah menulis di atas buku. Selanjutnya harful jar fi dan isim mufradnya al-masjidu. Contoh kalimat al-jar wal majrurnya usolli fil masjidi. Oke, kalian bisa lihat kembali harful jarnya fi, maka jika ada harful jar itu isim mufradnya majrur, huruf akhirannya berubah menjadi kasroh. Usolli fil masjidi, bukan usolli fil masjidu. Begitupun yang sebelum-sebelumnya. Semua harful jar maka memajrurkan isim mufradnya, menjadi huruf akhirannya menjadi kasroh. Bi al qalamu, harful jarnya bi, isim mufradnya al qalamu. Contohnya kata betu bil qalami, artinya saya telah menulis dengan pulpen. Harful jarnya ka, isim mufradnya al qamaru. Contoh jar majrurnya wajhuka jamilun kal qamari. Nah, kalian lihat lagi kan? Bisa lihat di contoh kalimat ini wajhuka jamilun. Ini mubtada khabar. Mubtadanya wajhuka, dia kemasukan isim domir anta, dan sifatnya harus muzakkar karena anta itu untuk laki-laki. Wajhuka, wajahmu, seorang laki-laki, kamu ini seorang laki-laki, jamilun, maka isim sifatnya harus muzakkar.
dan terakhirnya ada jar majrur. Huruf jarnya ka disambungkan atau disandingkan dengan al-qamaru, maka menjadi kal qamari. Berikutnya harful jarli dengan isim mufrad al-ustaz. Contoh kalimat jar majrurnya haza al-kitabu lil ustazi. Siapa yang ingat pelajaran yang lalu bahwa kita telah mengulas haza adalah isim isyarah, ya, kata tunjuk. Al-kitabu lil ustazi artinya buku. Buku ini milik Pak Guru. Taib. Cukup sekian materi kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami. Apabila kurang cukup untuk memahaminya, bisa langsung menghubungi saya via WA. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih telah mengikuti materi PJJ pada kesempatan kali ini. Kafaitu haza. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.